Ya Bapak Ibu Saudara, semua orang merindukan perubahan. Ya perubahan, bagaimana supaya saya ini bisa berubah. Orang rindu untuk dapat berubah dari karakternya. Orang rindu untuk berubah supaya dia bisa lebih cantik gitu. Orang berubah supaya dia lebih pintar gitu. Orang berubah supaya cantik berarti dia harus mempercantik dirinya. Dia pergi untuk katakan ke salon, saudara, yang perempuan-perempuan, yang laki-laki pergi ke tukang pangkas yang lebih keren gitu. Dipangkas yang mungkin unik gitu ya, kayak anak-anak muda sekarang kan yang unik, yang digaris-garis, sampai anak kecil pun ikut seperti itu gitu. Atau dikasih lurus-lurus ke atas gitu supaya sampai ke sorga kali seperti itu. Nah ini karena ingin berubah supaya cantik. Yang perempuan juga seperti itu, ingin berubah supaya cantik sehingga pergi ke tempat yang membuat kecantikan gitu ya. Ingin kulitnya cantik juga sampai baca-baca apa yang bisa bikin cantik kulit gitu. Nah itu harga mahal juga dibeli, saudara. Karena apa? Ingin supaya berubah. Orang tua juga seperti itu supaya anaknya berubah. Ini kayaknya anak saya ini bodoh sekali di matematika apalagi gitu. Nilainya jeblok semua gitu, saudara. Alhasil apa? Ingin supaya anaknya berubah. Kemudian anaknya ditambah jam pelajarannya atau lesnya sampai bayar mahal, saudara, karena untuk supaya berubah. Saudara ketahuilah bahwa semua orang pengen berubah, tetapi nggak semua orang berubah. Saudara, itu dia. Ya, semua orang pengen berubah, tetapi tidak semua orang bisa berubah. Gitu. Sekalipun itu keinginannya, gitu ya. Bahkan waktu dia minta supaya bisa berubah, pergi dia tempat bisa mengubah dia gitu. Ternyata dia nggak bisa terima juga perubahan dia yang seperti yang diubahkan itu. Nah ini dia. Kemudian orang juga pengen supaya orang lain berubah. Kayak tadi pengen anaknya supaya berubah gitu, supaya pintar. Pengen supaya istrinya berubah gitu supaya lebih cantik. Ya suaminya pengen seperti itu gitu. Nah, tapi nggak semua orang bisa berubah seperti apa yang kita pinginkan. Nah seperti itu juga, saudara. Kita pengen orang lain berubah, tetapi orang lain tidak bisa kita rubah. Hanya yang bisa merubah orang lain adalah karena perubahan hidup kita. Nah ini dia. Ketika kita pengen orang lain berubah, maka terlebih dahulu berubahlah kita. Sehingga orang lain di sekitar kita juga akan mengalami perubahan. Kalau enggak, saudara kasih Tuhan, kita tidak akan pernah melihat orang berubah kalau kita tidak terlebih dahulu untuk berubah. Kalau tadi kita orangnya sombong, saudara, maka ketika kita bertemu dengan orang lain, orang pun tidak akan pernah mau menegur kita gitu. Kita pengen ditegur orang lain kan. Nah tetapi karena dilihat kita sombong, maka kita tidak akan pernah ditegur orang lain. Dilihat kita seorang yang galak, saudara, maka orang lain pun tidak akan pernah mau dekat kepada kita. Tetapi ketika orang lihat kita sudah berubah, wah orang itu udah gak galak lagi, orang itu udah gak sombong lagi, maka orang lain di sekitar kita juga, saudara kasih Tuhan, akan suka melihat kita, akan senang melihat kita. Orang akan memperhatikan kita dan orang akan menegur sapa kita, saudara. Ketika apa? Kita berubah. Perubahannya apa? Kita menegur orang lain, kita menyapa orang lain, maka kita juga akan disapa oleh orang lain, saudara. Nah seperti itu. Itulah perubahan terhadap orang lain. Saudara kasih Tuhan, tadi saya katakan semua kita pengen berubah, tetapi sulit untuk berubah. Roma 12, saudara, ayat 2 mengatakan, kita buka ya. Roma 2 ayat 12, Roma 12 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku kasihin Tuhan, perhatikan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini gimana rupanya gitu, saudara? Coba, dunia ini gimana? Dunia ini menginginkan kita ini sebenarnya binasa gitu. Jangan serupa dengan dunia ini. Orang dunia itu kehidupannya adalah kehidupan yang glamor, saudara. Kehidupan yang nggak sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Seperti ini. Jangan sakit hati yang panjang rambutnya, yang laki-laki gitu, saudara. Gitu ya. Dunia menginginkan panjang rambut, saudara. Kasih itu coba ya. Kan sudah beda ya dengan anak-anak Tuhan gitu ya. Dengan yang sesungguhnya laki-laki kan itu bukan rambut panjang ya. Rambutnya kan rambut ya, rambut enggak pun sependek saya ini gitu. Yang santun-santun aja lah, biasa-biasa gitu ya. Tapi dunia, saudara, menginginkan seperti itu. Makanya dikatakan sini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia suka pergaulan bebas, saudara. Pergaulan yang ya anak malam, saudara, pulangnya enggak kemalaman, tapi mendingan pulangnya pagi gitu, saudara. Seperti itu kan? Nah, itu menurut aturan dunia gitu. Nah, sehingga firman Tuhan ini katakan jangan kamu serupa dengan itu gitu. Seperti itu. Orang dunia ini pengen yang aneh-aneh, saudara. Seperti wanita gitu. Dunia ini bikin rambutnya bisa berwarna-warni. Seperti ada kuning, hijau, kelabu, saudara. Merah, kuning, kelabu. Nanti meletus balon hijau, nggak tahu kepala yang meletus atau apa gitu, saudara. Nah, seperti itu. Nah, pengen seperti itu ukuran dunia gitu. Makanya firman Tuhan ini, jangan kau serupa dengan itu gitu. Oh, yang perempuan-perempuan sukanya apa? Pamer di jalanan, saudara, dengan kalung yang sebesar rantai kapal. Laki-laki juga gitu, mau. Bapak-bapak banyak pakai rantai kapal, saudara. Emas, seperti itu. Gelang emas gitu, semua. Kemudian hidungnya ditindik, lidahnya juga, saudara, ditindik gitu. Telinganya ditindik gitu. Loh, ada orang di gereja seperti itu. Ada. Bahkan pimpin pujian lagi, saudara, seperti itu. Pakai anting seperti itu. Itu kan ukuran dunia. Makanya firman Tuhan ini katakan jangan serupa dengan itu. Kau harus berubah gitu. Ya seperti itu, saudara ya. Jadi kadang-kadang kan orang kalau ditegur supaya jangan serupa dengan dunia itu bisa sakit hati, saudara ya. Bisa sakit hati. Tapi ini firman Allah supaya kita ini gak sama dengan orang itu. Yang gak sama lagi dengan orang itu apa? Ketika engkau dimaki, kita balas untuk memaki. Enggak itu lagi kita, saudara. Makanya dikatakan kau harus berubah. Enggak seperti itu lagi hidupmu gitu. Kita jadi orang yang sombong, itu kehidupan dunia, bukan kehidupan anak-anak Tuhan. Makanya kita berubah, jangan serupa dengan itu gitu, saudara. Dan banyak lagi, saudara kasihin Tuhan, kalau diuraikan satu-satu. Biarlah Roh Kudus yang menguraikan di hati pikiran kita masing-masing. Kita dapat memisahkannya. Makanya dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia itu, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah secara keseluruhan, berubah secara holistik, saudara, dalam kehidupan kita ini. Nah, itu dia. Yang dapat mengubah itu adalah Sang Perubah itu sendiri, saudara. Yang menciptakan saudara dan saya. Itu yang dapat merubah itu. Yaitu merubah pembaharuan budi kita. Tetapi dengan apa, saudara? Ini firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu serupa. Berarti saudara kasihin Tuhan, kita ini jangan serupa. Kita yang melakukan diri kita ini tidak serupa dengan dunia ini gitu. Ya, tidak serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Firman Tuhan ini meminta kepada saudara dan saya untuk supaya kita yang mengubah hidup kita ini gitu. Kita yang mengubah hidup kita. Kita datang kepada Kristus Sang Perubah itu, saudara, untuk kita dapat berubah. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini dia, saudara. Ini yang
Tuhan rindukan dari kita bahwa kita sendirilah pelaku daripada untuk berubah itu gitu. Yang pasti memang Yesus Kristuslah sang perubah itu, saudara. Karena dia sudah datang ke dunia ini untuk supaya setiap kita percaya kepada dia supaya kita ini mengalami perubahan. Gitu. Kalau kita yang mau merubah diri kita sendiri, nggak bakalan kita bisa berubah. Kalau kita juga akan merubah orang lain, nggak bakalan kita bisa berubah, saudara. Di sana. Ini bentuk yang sangat luar biasa yang Tuhan taruhkan dalam kita supaya kita berubah menurut pembaharuan budi kita. Jadi berubah secara holistik, berubah secara keseluruhan. Kalau sudah pembaharuan budi, percayalah saudara kasih Tuhan. Ini agak lelucon saudara. Yang pesek aja hidungnya kelihatan mancung gitu ya. Kalau sudah perubahan secara pembaharuan budi gitu. Orang lihat ini orang menarik apa ya? Oh, sinar kemuliaan Allah ada pada orang ini gitu ya. Ya, dulunya jelek seram gitu ya. Setelah berangadakan perubahan di hadapan Tuhan sehingga apa? Sehingga mengalami perubahan dan ada sinar kemuliaan katanya gitu ya. Nah, untuk itu saudara, kita pada pagi hari ini akan melihat seorang yang diubahkan oleh Tuhan dalam tokoh Alkitab ini. Semua kita sudah tahu tentang dia. Kalau saya kasih tahu orangnya, pasti saudara langsung kasih tahu ciri khas orang ini. Gitu ya. Kita buka di dalam Lukas 19 ya, Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Apa yang saudara tahu ketika saudara mengetahui orang ini gitu? Apa yang saudara tahu gitu ya? Saudara pasti katakan apa? Oh, Sakeus. Oh, yang pendek itu gitu ya. Oh, Sakeus yang pendek ya? Pasti orang bilang Sakeus yang pendek. Sehingga ada orang kalau pendek orang langsung ejek Sakeus itu gitu. Gitu. Atau orang bilang gini, oh yang naik pohon itu, orang yang naik pohon yang pendek itu gitu. Dan seperti itu saudara. Orang hanya memandang ke arah itu. Saudara tahukah arti daripada Sakeus itu? Sakeus itu bukan karena pendek saudara. Kebetulan aja yang punya nama ini dia pendek, si Sakeus ini gitu. Walaupun ada nama Wilson, saudara ada tinggi besar gitu, apakah dibilang kalau tinggi besar itu Wilson? Enggak kan saudara ya? Nah, Sakeus itu kalau saya enggak salah artinya suci gitu saudara, kudus, seperti itu dan seterusnya. Nah, itu arti dari Sakeus itu sendiri gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana perubahan hidup Sakeus ini saudara. Ya, bagaimana perubahan hidupnya. Saya akan membacakannya dari ayat 1 sampai ayat 10. Lukas 19. Saudara kalau buka Sakeus enggak ada di sini ya, kalau kitab Sakeus enggak ada gitu. Tapi kitab Lukas 19 atau kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya,
Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, semua kita sudah beberapa kali baca ayat ini, pasal ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini. Apa yang kita temukan? Pasti banyak hal yang bisa kita temukan. Hari ini saudara, saya menyampaikan buat Bapak saudara kasih Tuhan bahwa Yesuslah sang perubah. Dialah yang dapat mengubah kehidupan kita, dan dialah yang dapat mengubah Sakeus dari kehidupan lama masuk di dalam kehidupan yang baru. Apa yang membuat Sakeus ini dapat berubah? Ini yang menjadi satu pertanyaan buat kita, saudara. Karena setiap orang punya masalahnya masing-masing, setiap orang punya keberadaannya masing-masing, setiap orang punya masa hidupnya yang kelabu, saudara, punya kehidupan lama yang memang tidak baik, saudara, tetapi bisa Tuhan ubah. Semua orang bisa nggak berubah? Saya yakin Yesus sanggup untuk mengubah setiap orang. Siapapun orangnya, saudara kasih Tuhan, Yesus sanggup untuk mengubah hidup orang itu. Bagaimana saudara kasih Tuhan dengan Sakeus yang kita sudah baca di ayat firman Tuhan ini, yang dikatakan di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Saudara, orang kaya ini orang yang sangat sulit untuk datang kepada Tuhan ini, tetapi saudara kasih Tuhan, dia mengalami perubahan di dalam Yesus Kristus. Ada beberapa rahasia yang kita dapatkan lewat firman Tuhan ini, saudara. Yang pertama itu adalah bahwa perubahan itu akan terjadi ketika kita memang rindu untuk berubah, saudara. Iya, kerinduan yang rindu untuk berubah. Dan kita harus tahu, Yesuslah sang perubah itu, saudaraku kasih Tuhan. Kita perhatikan di ayat ketiga. Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudara perhatikan di sini. Ia berusaha untuk dapat melihat Yesus. Saya percaya bahwa Sakeus ini bukan baru kali ini melihat Yesus. Bukan baru kali ini dia mengerti tentang Yesus Kristus. Bukan kali ini saudara dia tahu Yesus itu siapa, saudara. Gitu. Sehingga dia pengen datang untuk melihat. Dia pengen datang untuk menghampiri Yesus Kristus. Kita lihat lagi, saudara. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek, saudara. Ini usaha dilakukan, tetapi apa yang menjadi keterbatasan hidupnya, baik keterbatasan tubuhnya yang pendek, saudara kasih Tuhan, keterbatasan orang-orang ramai itu tidak membuat dia itu tidak datang kepada Yesus. Apa yang membuat keterbatasan hidup kita, saudara? Apa yang membuat? Apakah kita jadi orang yang memang tidak punya pekerjaan, kita miskin, kita bodoh, saudara? Kita orang yang memang tidak agresif gitu, orang yang pemalu gitu, saudara? Orang yang tidak percaya diri gitu. Tetapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita datang kepada Yesus Kristus. Ayat keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Saudara, berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara kasih Tuhan, dia punya kerinduan yang sangat dalam untuk mengalami perubahan. Dia datang kepada Yesus. Dia berlari, saudara, ada usaha. Dia mendahului orang-orang itu. Dia tidak mau tahu orang di sekitarnya. Kita kan pikir-pikir, saudara, mau datang kepada Yesus, ini ada nggak yang lihat saya nanti ya gitu.
Datang ke gereja, saudara, bawa Alkitab pun dibungkus koran lagi, saudara. Udah gitu dimasukkan ke dalam tas plastik, saudara. Yang laki-laki gitu ya. Supaya nggak tahu orang saya bawa Alkitab gitu. Atau yang perempuan-perempuan bawa tas besar-besar dimasukkan dalam Alkitab. Atau bawa Alkitab, beli Alkitab yang paling kecil yang bisa dikantongi. Saudara, yang akhirnya sampai gereja pun nggak bisa dia baca, saudara. Apalagi dia datang ke gereja yang gerejanya remang-remang. Lampunya maksudnya remang-remang gitu ya. Lampunya remang-remang, saudara, semakin susah dia untuk bacanya. Gimana bisa untuk bertobat, saudara? Jaim dia datang kepada Tuhan. Dia malu dengan istrinya, dia malu dengan suaminya kalau yang istri-istri. Dia malu sama tetangga-tetangganya. Dia mau datang kepada Yesus Kristus. Ya sekarang orang datang ke gereja gitulah, saudara ya. Nah, dia malu untuk diketahui orang, dia mau ketemu dengan Yesus Kristus. Saudara mau ketemu orang penting di dunia ini aja, saudara udah bersiap-siap. 1 minggu sebelumnya udah luluran kali ya. Gitu ya. Supaya memang bisa untuk datang ke sana dengan kelihatan santun gitu ya, sopan gitu. Kemudian udah siapkan pakaian, orang mau pergi ke pesta aja. Ada orang mau pergi ke pesta, saudara, ibu-ibu dia setiap ada pesta jahit pakaian, saudara, untuk pesta aja gitu. Setiap ada pesta, saudara, di mana ada undangan lah gitu ya, undangan dia harus pakaian yang baru gitu. Jadi selalu menjahitkan pakaian. Nah, seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan rapi gitu. Tapi kenapa datang kepada Yesus kita malu gitu? Kita malu datang ke sana, malu sama orang lain, enggak malu kepada Yesus, harusnya malunya kepada Yesus gitu. Aduh, malu ini mau datang kepada Yesus, ini dosa-dosa banyak. Saya harus serahkan kepada Dia gitu ya. Tapi harus datang kepada Dia. Berusaha untuk datang kepada Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ini hari perkenanannya Tuhan. Kalau di dalam Yeremia, saudara, bukan Yeremia, saudara ya, Yesaya 55, benar gak ya? Yesaya Yesaya 55 ayat 6. Di sini dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ya, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui, saudara. Jadi ini hari perkenanannya Tuhan. Bahwa suatu saat nanti kita tidak akan bisa lagi untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mau lagi, saudara. Udah close. Gak dibuka lagi pintunya, udah ditutup. Sekarang Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Diketuk-ketuk, saudara, diketuk-ketuk, terus diketuk-ketuk. Tapi gak pernah kita buka. Ini bahaya sekali nih. Ya, nanti akhirnya saudara yang akan datang kepada Dia berikutnya gitu, ternyata pintu sudah tertutup buat kita. Nah, ini masih ada masa perkenanan itu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Cari, saudara yang kasih Tuhan. Harus kreatif kita. Memang awalnya, saudara, kejatuhan manusia itu Allah yang berinisiatif untuk mencari orang berdosa gitu. Ya, Allah yang berinisiatif penuh untuk mencari orang berdosa. Sehingga Dia dalam perjanjian baru, Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi sudah dikaruniakan putranya yang tunggal. Ini Yesus Kristus. Inilah sang perubah hidupmu. Inilah yang sanggup untuk mengampuni hidupmu. Nah, maka firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, Immanuel, Dia adalah Allah yang ada bersama dengan kita. Selagi Ia dekat, berseru, panggil namanya. Itulah yang dilakukan oleh Zakheus, saudara, sehingga dia mengalami perubahan hidup. Nah, yang kedua, saudara, Zakheus ini mengalami perubahan hidup karena ada respon, saudara, untuk berubah, gitu ya. Respon untuk berubah. Tadi rindu untuk berubah,
yang kedua ini ada respon kita untuk berubah, saudara. Kita lihat ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ini responnya. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, Sakeus bukan bilang, "Aduh, apaan nih? Aduh, aku hanya mau lihat aja kok," gitu. "Aku hanya mau mandang-mandang aja, mau lihat-lihat aja, gimana sih hebatnya kau Yesus." Saudara, tetapi ada kata di sini, segera turun. Begitu dia, saudara, datang kepada Yesus tadi, dan Yesus menyambut kedatangan daripada Sakeus ini. Yesus katakan kepada Sakeus, "Turunlah Sakeus," gitu. Saudara, turun dengan cepat, saudara, ya. Dia tahu siapa yang suruh dia turun gitu. Dia tahu, saudara kasih Tuhan, bahwa inilah yang dapat menyelamatkan hidup saya gitu. Dia sudah pasti dengar tentang Yesus ini. Kemudian dia menerima Yesus dengan sukacita. Wow, saudara. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Tahukah saudara bagaimana sukacita hebatnya itu? Saya percaya orang yang di luar Yesus Kristus hidupnya itu tertekan. Ya. Hidup orang yang di luar Yesus Kristus itu adalah terhimpit. Makanya firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat." Di luar Yesus Kristus, kita ini orang yang letih, lesu. Orang yang punya beban berat, saudara. Sehingga hidup kita ini selalu apa? Seperti kalau ditanya, "Apa kabar?" "Ya ginilah," saudara. "Apa kabar?" "Enggak tahu lah, enggak ngerti lah hidup ini sekarang," gitu. Terus gimana? Aduh, susah. Saudara, berkali-kali saya bilang, kalau udah ada orang kayak gini jauh-jauhin aja ya gitu ya. Pasti ujung-ujungnya apa? Susah hidup ini gini-gini, ujung-ujungnya apa, saudara? Pinjam duitnya dong. Pinjam duitnya dong gitu ya. Ngeri orang kayak gini, saudara. 2-3 kali pinjam-pinjam terus gitu ya. Nanti kita jadi dekat orang ini, kita bisa jadi buka bank perkreditan rakyat, saudara. Gitu ya. Alhasil apa? Kita punya debt collector nanti gitu untuk nagih hutang orang ini gitu. Nah, saudara, kalau orang yang sudah bertemu dengan Yesus Kristus, pasti hidupnya itu akan sukacita, saudara. Dia sudah punya pengharapan bahwa hidupnya dia tahu akan diubahkan oleh Tuhan. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, jadi setiap orang yang bertemu dengan Yesus Kristus, dia akan mengalami sukacita, saudara. Dia nggak mikir mau makan kah besok, mau makan kah 2 hari lagi, atau tidak makan 1 bulan ini, saudara. Dia nggak mikir lagi, saudara kasih Tuhan, bahwa apa uang sekolah untuk anak-anak, apa untuk masa depan anak-anak saya. Dia nggak mikirkan hal itu lagi, saudara kasih Tuhan. Sekalipun masa depan anak-anak itu dia tahu ini harus jadi seperti ini. Karena dia sudah tahu bahwa masa depan hidupnya, masa depan hidup keluarganya, anak-anaknya sampai cucunya itu ada di tangan Tuhan. Saudara, kalau kita sekarang nggak punya masa depan, saudara, itu orang yang sangat mengherankan gitu ya. Atau anak-anak sekarang kalau berpikir nggak punya masa depan juga, itu bahaya sekali. Ya. Atau kita lihat ini ciri-ciri orang ini kayak nggak punya masa depan ini. Hidup nggak bergairah, hidupnya susah terus, kelihatan tak pernah mandi gitu. Mandi pun jarang sekali, mungkin sekali seminggu atau 3 hari sekali gitu ya. Gitu. Kemudian bajunya lusuh, nggak beres, jalannya pun, saudara, sendalnya itu udah makin lama makin tipis, sepatunya juga tipis sebelah, saudara. Kenapa? Jalannya nggak pernah ngangkat kakinya, saudara, hanya geret kaki, saudara. Itu ciri-ciri orang nggak punya pengharapan, saudara. Nggak optimis. Depan rumah saya tahu orang yang lewat siapa gitu. Gitu ya.
Ada beberapa saya yang tahu gitu lah, gak semuanya gitu. Kalau udah nyeret kakinya sek, oh pasti si Anu itu gitu. Lihat gini, oh iya benar. Nah, biasanya ini orang-orang pemalas, saudara. Orang-orang yang tidak punya pengharapan, nggak optimis, saudara. Pesimis hidupnya, saudara. Berat hidupnya. Bahkan sampai wajahnya juga, saudara, berat gitu. Kayaknya penderitaannya dia yang menderita, menderita sekali, saudara. Sepertinya dia yang memikul penderitaan orang di dunia ini gitu. Sampai seperti itunya, saudara. Ngelihat wajah sudah lain gitu ya. Tapi kalau sudah ketemu Yesus Kristus, wajah seperti apapun seramnya tadi kita itu, saudara, wajah seperti apapun tidak tadi jeleknya, saudara, pasti akan mengalami sukacita. Terjadilah perubahan budi, saudara, secara menyeluruh gitu ya. Secara menyeluruh. Jadi enggak ini lagi, saudara, enggak kesulitan lagi dengar firman Tuhan, juga enggak ngantuk-ngantuk lagi, saudara. Ya, ada enggak yang masih ngantuk? Ada aja, saudara. Gitu ya. Biar juga enggak tidur satu malaman, saudara, dengar firman Tuhan juga enggak ngantuk lagi. Ya, ketemu Yesus Kristus, saudara. Sama seperti yang kami pergi kemarin ke Sidareja, Cilacap, saudara. Bahwa ada seorang ibu yang buta huruf, saudara, dimenangkan di sana buta huruf. Kemudian dia mendapat sukacita luar biasa. Yang akhirnya, saudara, dia merasa malu, dia buta huruf. Dia merasa bagaimana hidup saya ini kalau saya tetap buta huruf, seperti itu, saudara. Tapi ada sukacita luar biasa. Akhirnya apa? Dia enggak ikut sekolah paket A, saudara. Paket A itu SD. Paket B SMP. Paket C SMA, saudara ya. Nah, mungkin sekarang udah mau ditaruh paket D, saudara. Supaya ada orang yang sarjana dari paket D gitu, tanpa pendidikan. Nah, saudara, alhasil ibu ini, saudara, dia berusaha untuk dia bisa membaca. Terjadinya gini. Ketika dia menerima Yesus Kristus, dia dari agama seberang, saudara, gitu ya. Dia menerima Yesus Kristus, kemudian masuk di dalam pemuritan, ikut dalam persekutuan, gitu. Mereka nggak ada gerejanya, saudara. Ya nggak gereja lah untuk menyelamatkan manusia, kan gitu juga. Nggak masalah, bukan sesat gitu ya. Mereka nggak ada gereja, tapi mereka semua ada di situ adalah orang-orang dari kepercayaan lama, saudara. Gitu, masuk menerima Yesus Kristus. Nah, ibu ini, saudara, nggak tahu baca, kemudian ketika pemuritan, ketika persekutuan doa gitu, satu orang baca firman Tuhan. Katakan tadi dari Sakeus 19 ayat 1 sampai 10. Berarti 10 orang ini yang baca. Nah, digilir, saudara. Ketika bagian dia, katakan di ayat 1 si Anu, ayat 2 si Anu, ayat ketiga ibu ini, saudara. Ibu ini dilangkahi, saudara. Langsung ke orang keempat. Ayat ketiga, saudara. Selalu seperti ini. Nah, namanya orang sudah ketemu Yesus, saudara. Itu dia berjuang gitu ya, berjuang. Yang akhirnya ibu ini bisa membaca, saudara. Membacanya gimana gitu, bisa membacanya. Dia tanya suaminya. Suaminya pun ya bacanya juga, saudara, ya kayak orang baru tahu baca gitu ya. Nggak baca, nggak tahu saya. Udah kamu ini aja, saya kasih abjad aja, A, B, C sampai Z, saudara. Gitu, dikasih gitu ya. Ayat huruf tadi. Dia gabung-gabungkan, saudara. Kemudian dia berusaha lagi tanya anaknya yang masih cucunya, saudara. Cucunya yang masih SD gitu. Enggak salah kelas 2 atau kelas berapa itu, saudara. Namanya Daniel, saudara. Kemudian dia dapatkan lagi dari situ. Alhasil apa? Dia bisa membaca, saudara. Ketika dia sudah bisa membaca, saudara, dia membaca sampai jam 2 pagi, saudara. Bahkan terus sampai sekarang dia rata-rata itu membaca sampai jam 2 pagi. Orang yang buta huruf, kita ini melek huruf, saudara. Enggak buta huruf, gitu. Jangankan sampai jam 2 pagi, baca pun kadang enggak, saudara ya, gitu ya.
Mana-mana kita ini. Ya, ibu ini berusaha, saudara, sampai bisa membaca. Umurnya sudah tua, saudara. Sudah tua. Tapi bisa baca-baca sampai jam 2 pagi. Suami istri seperti itu. Suaminya dulu sudah sempat mau dibakar orang kepercayaan lama itu, saudara. Rumah mereka udah mau dibakar gitu. Seperti itu. Untuk mengikut Yesus. Tapi sukacita mereka itu luar biasa. Sukacitanya terus, saudara, makin menjadi-jadi gitu. Kalau dilihat secara ekonomi, mereka enggak ini banget, saudara. Enggak maju banget ekonominya. Tetapi sukacitanya jauh melebihi daripada orang yang punya uang banyak, saudara. Itu luar biasa sekali. Ada 2 orang yang kami ketemuin yang buta huruf, saudara, yang ketahuan gitu, yang lainnya belum ketahuan gitu. Tapi mereka antusias banget untuk firman Tuhan. Antusias banget. Yang satu lagi saya ceritakan aja, saudara. Yang satu lagi seorang ibu juga, Ibu Daliem namanya, saudara. Ibu ini juga buta huruf, tapi memenangkan orang, memenangkan jiwa. Ada banyak jiwa yang dimenangkan oleh dia. Dia buta huruf memang sampai sekarang gak bisa baca gitu. Tapi itu diambil suatu kelebihan dengan buta hurufnya, saudara. Saking sukacita di hadapan Tuhan. Dia bisa menghafal ayat-ayat firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan gitu. Nah kemudian dia hafal itu, Yohanes 3 ayat 16. Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Kisah Rasul 1 ayat Kisah Rasul 4 ayat 12 gitu, saudara. Yang penting-penting buat dia gitu. Kemudian dia bawa Alkitab untuk mau menginjilin orang, untuk menangkan orang. Caranya, tolong dong bacain ini buat saya gitu. Tolong bacakan Alkitab ini buat saya. Orang kan tahu dia buta huruf, saudara. Nah, sehingga orang gak curiga. Kemudian, yang mana, Bu, katanya, kasih tahu. Yohanes 3 16. Dibacalah sama orang itu. Baca. Saudara tahu nggak bahwa orang yang membaca itu jadi bertobat. Luar biasa ya, luar biasa, saudara. Orang buta huruf bisa menangkan seperti ini gitu ya. Nah, saudara, berapa banyak malaikat surga bertepik sorak terhadap ibu ini. Ya, kami melihat diri kami aja sendiri, kayaknya gak ada apa-apanya gitu ya. Harusnya kami jauh lebih daripada ibu ini gitu ya. Karena apa? Yang begini aja Tuhan bisa pakai secara luar biasa, apalagi seperti kita. Yang penting apa? Ada gak kemauan kita gitu untuk berubah, saudara. Nah tadi Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Terimalah Yesus Kristus dengan sukacita dalam rumahmu, di dalam hidupmu. Sehingga rumah tanggamu, suami istri bersukacita oleh karena Yesus Kristus. Ada pujian penyembahan di dalam rumah. Pagi ada bangun pagi bersekutu di hadapan Tuhan. Suami istri dan anak-anak. Malam juga seperti itu, saudara. Enggak terpaksa. Jangan saudara berpikir ketika Ibu Gembala tiap sore menyampaikan renungan untuk firman Tuhan, saudara akan berkata, ini kayak penyiksaan ini. Ini gembala kurang kerjaan, orang disuruh bikin-bikin dikerjakan. Ya terpaksa, enggak dikerjakan juga terpaksa. Enggak dikerjakan berdosa. Saudara tahu enggak? Kau kerjakan juga terpaksa, kau berdosa. Kan, jadi enggak dikerjakan berdosa, dikerjakan juga secara paksa berdosa gitu kan. Dua hal itu bikin dosa gitu. Mendingan sudah tunduk aja lah, sukacita di hadapan Tuhan seperti Sakeus ini. Sakeus orang kaya, orang hebat, orang berpendidikan, saudara kasih Tuhan. Tapi dia menerima Yesus Kristus dengan sukacita di dalam rumahnya, saudara. Kemudian respon orang, saudara, terhadap keadaan ini. Waktu itu responnya kepada Yesus, sekarang responnya kepada kita orang yang menerima Yesus Kristus. Waktu itu seperti ini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, Yesus disalahkan pada saat itu. Mereka enggak mau terima Yesus, tapi dia bilang Yesus itu orangnya ya Allah itu kan pengakuan ketika apa? Ketika dia lihat bahwa Yesus katanya Allah, tapi dia kok menerima dia ada di rumah orang berdosa gitu. Saudara, orang bersungut-sungut, ia menumpang di rumah orang berdosa. Gitu ya. Sekarang saudara kasih Tuhan, orang bilang apa? Sekarang dia datang ke Tuhan. Karena apa? Karena udah jatuh miskin itu, Jamila jatuh miskin lagi.
Saudara. Ya karena sakit dia itu udah mau mati, udah sekarat dia itu. Ntar juga kalau sembuh dia itu pergi lagi dia itu ke warung sana. Minum lagi dia itu, saudara. Bikin lagi masalah lagi. Ya, diejek terus saudara kasihin Tuhan. Ya dia datang ke Tuhan sekarang. Kenapa? Wah banyak lagi saudara. Karena ini, karena itu, karena itu. Tapi kita saudara kasihin Tuhan. Kalau benar-benar kita bertemu dengan Yesus Kristus, maka semua ini tidak menjadi penghalang buat saya. Tidak menjadi penghalang buat kita. Kenapa? Ada sukacita kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Terakhir saudara yang kasihin Tuhan, dampak dari perubahan itu. Gitu ya. Dampak dari perubahan. Kita lihat ayat firman Tuhan ini. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara yang kasihin Tuhan, setengah dari hartaku akan kukembalikan, akan kuberikan kepada orang-orang susah, orang-orang miskin. Setengah, saudara, setengah hartanya. Kemudian sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Banyak kali saudara yang diperasnya. Banyak kan saudara? 4 kali lipat dikembalikan. Apa yang terjadi saudara? 0. Kosonglah dia punya harta saudara. Habis gitu ya. Dihabiskan gitu, artinya apa? Ini bukti dari pengakuan dosanya saudara. Responnya dia mengakui dosanya. Inilah, aku akan serahkan semuanya ini. Ini dari dosa semuanya ini. Keterikatan hidup kita. Apa yang mengikat hidup kita sehingga susah kita berubah. Sampai sekarang pun susah kita untuk melepaskan amarah, kebencian, dendam, saudara gitu ya. Gitu ya. Gak suka dengan sana, gak suka yang ini gitu. Benci sama yang benci sama yang ini. Naik darah, saudara. Ribut, saudara. Bawaannya panas gitu. Mana perubahan kita? Orang yang berubah itu enggak seperti itu lagi saudara. Tapi dia sudah serahkan semuanya itu. Apa yang ada di belakangku itu anggap sampah itu. Jadi dia buang sampah saudara. Firman Tuhan yang tadi juga saudara, Yesaya 55 tadi, kita buka lagi. Yesaya 55 tadi. Yang ayat ke-7-nya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah inilah yang dilakukan oleh Zakeus. Melepaskan segala keterikatan hidupnya, saudara, di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru, saudara. Yang dulu tidak ada, sekarang ada dalam hidup kita. Dulu tidak ada sukacita dalam diri kita. Loh, kok sudah ada ya sukacita? Dulu sukanya marah-marah. Sekarang kok sukanya mengasihi gitu. Kok bisa ya gitu. Pelit banget tadinya. Menghemat secara luar biasa gitu ya. Menghemat secara luar biasa tadinya. Sekarang dia menghamburkan saudara. Melepaskan apa yang ada pada dia. Menolong, membantu orang-orang saudara. Kemudian mempersembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari saudara yang kasihin Tuhan. Ada respon hidup kita. Pengakuan, pelepasan, pembebasan dari diri kita. Sekarang saudara mau datang lagi kepada pendeta. Bilang apa? Pak pendeta tolong saya dilepaskan. Saya takut kepala kita lepas dari leher. Pelepasannya gitu nanti. Sementara pelepasan itu sudah seperti ini, pelepasan itu. Dari dirimu sendiri melepaskannya, membebaskannya. Karena bertemu dengan Yesus Kristus. Oke pendeta punya peran di dalam pertobatan Bapak Ibu Saudara kasihin Tuhan. Meneguhkan pertobatan Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada tumpang tangan dari hamba Tuhan. Didoakanlah, diteguhkanlah pertobatan saudara.
Haleluya, Tuhan memberkatimu gitu. Kau sudah menerima Yesus Kristus, engkau sudah dibebaskan, dilepaskan. Aku sebagai hamba Allah pada saat ini meneguhkan dan mengurapimu dengan urapan Roh Kudus. Haleluya, amin. Sudah, bukan baru ciptaan baru, sudah tadinya ciptaan baru, tapi diteguhkan oleh hamba Allah. Kalau hamba Tuhan nanti lepaskan saudara, copot semua nanti. Ya, bisa jari-jari satu-satu copot saudara. Bisa nanti kaki satu-satu copot gitu kalau mau pelepasan terus. Pelepasan terus, enggak pernah lepas-lepas. Maka dari dirimu sendiri, lepaslah saudara. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi respon berikutnya saudara, aku kasih dampak dari perubahan itu, bukan responnya, dampak dari perubahan itu. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara perhatikan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan bagi siapa saudara? Bagi rumah ini. Kenapa bagi rumah ini terjadi keselamatan saudara? Sudah dijamin istrinya, dijamin anak-anaknya. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan saudara. Kalau engkau percaya sampai sekarang sisi rumahmu enggak selamat saudara, enggak percaya. Kalau kau orang percaya sisi rumahmu sampai saat ini berontak terus saudara, kasih Tuhan, coba berdoa dengan baik. Bersikap dengan baik saudara. Berubah dengan baik secara holistik, berubah menurut pembaharuan budimu. Makanya suami gak bertobat, makanya istri gak bertobat, makanya anak-anak bukan makin baik, makin parah saudara kasih Tuhan. Karena tidak melihat perubahan hidupmu. Istri tidak melihat perubahan suami. Suami yang galak tambah galak. Gereja saudara, baca Alkitab. Gitu. Ibadah ya ibadah saudara, pelayanan iya, tapi enggak melihat perubahan hidupmu. Suami juga enggak melihat perubahan hidupmu, wanita-wanita gitu. Anak-anak enggak melihat perubahan hidupmu, bapak-bapak dan mama. Sehingga apa? Tidak ada perubahan. Firman Tuhan katakan, dan saya yakini saudara, satu orang yang percaya dalam rumah itu, seisi rumah juga akan diselamatkan. Seisi rumah siapa? Tadi katakan istri, suami istri, anak-anak. Kemudian orang yang datang ke rumah kita. Datang ke rumah kita saudara. Aduh saudara, gak usah tunggu sampai malam lah tidur dia di rumah itu. Berapa waktu aja dia di situ. Ajak dia untuk apa? Mengenal Yesus Kristus. Sehingga dia pulang udah membawa sukacita. Hanya berapa jam? 2 jam. Tapi kalau kita situ saudara, datang di situ kita cerita si Anu, si Anu itu, dari mana lah hartanya itu? Dari mana? Semua kita jadi ikut saudara dalamnya. Jangan kau jadi serupa seperti dunia ini. Tamumu datang, sajikan makanan yang luar biasa. Itulah firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan. Pas jam makan siang, datang tamu enggak mau kau kasih makan saudara. Siapa kau? Bukan orang benar namanya saudara. Jam makan siang ya makan siang, siapkan makan siang. Bila perlu ongkosnya pulang saudara, ongkosin dia. Tadi dia jalan kaki datang, sampai kakinya juga bengkak saudara. Suruh dia naik Grab, naik online saudara, car online. Gitu, bayar duluan. Pulang kau. Dia pun gitu ya orang bertobat ya. Tapi memang oleh karena kasih Kristus ada dalam diri kita. Ini udah datang tamu kita, datang ke rumah saudara, sudah berbuih-buih. Mulutnya udah berbuih saudara. Sampai yang punya rumah juga sudah berbuih saudara. Ngobrol terus sampai kelaparan, karena laparnya makanya pulang dia. Nah, udah firman gak dikasih lagi makan saudara. Bahaya kita kekristenan seperti itu saudara kasih Tuhan. Siapa orang yang bisa berubah lewat kehidupan kita? Gak bakalan ada orang berubah saudara.
Kita juga kalau ada dalam pemberian, kita yang paling kecil memberi, saudara. Selalu kita menjadi anak bayi yang memberi, saudara. Gitu ya. Ada orang kesusahan, kita nggak bisa memberikan yang terbaik. Kesulitan buat kita, saudara. Nah ini, bagaimana orang lain bisa diubah, saudara kasih Tuhan? Bayangkan, kita juga ketika kita tahu Yesus itu sang perubah, dia agen perubah, kita pun saudara dipakainya di dunia ini sebagai agen perubah gitu ya. Seperti Sakeus ini, kalau kita ketemu nanti dengan Sakeus di sorga, saudara, kalau kita nanti masuk sorga gitu ya, kita tanya Sakeus, setelah itu gimana Sakeus? Kau selesai gak sampai situ? Pasti dia bilang, oh banyak jiwa yang kuselamatkan kawan, katanya. Banyak aku sudah perkenalkan Yesus kepada banyak orang. Saya yakin itu, saudara kasih Tuhan. Itu yang dia lakukan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yaitu saudara dan saya sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita bahwa Yesuslah sang perubah hidup kita. Mari kita bekerja sama dengan Yesus Kristus sebagai agen perubahan di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Dan Engkaulah yang telah memberikan firman ini bagi kami. Biarlah umat-Mu, semua kami yang mendengarkan, diberkati lewat firman Tuhan ini. Dan membawa sukacita dalam hidup kami Bapa. Membawa perubahan besar dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kami rasakan Tuhan. Kami mendapatkan ketenangan yang merasakan ketenangan ya Tuhan. Hanya dekat rasa dekat hatiku. Kau sertakan ya Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu ya Tuhan.
menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin selalu dekat padamu Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu denganmu ya Bapa. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Kami orang-orang yang rindu untuk berubah. Dan Tuhanlah yang sanggup merubahkan kami. Ketika kami rindu untuk berubah, datang kepada Yesus Kristus. Kaulah sang perubah hidup kami Bapa. Kami banyak perjuangan untuk datang kepadamu. Karena banyak yang menghalang-halangi kami Bapa. Dosa yang sangat merintangi hidup kami Bapa. Kami juga Tuhan Yesus datang kepadamu Tuhan. Kami dirubahkan karena kami punya respon yang sungguh sangat luar biasa akan panggilanmu Bapa. Kehadiranmu di dalam hidup kami. Kehadiranmu dalam rumah tangga kami Bapa. Dan Engkaulah menjamin keselamatan itu bagi kami Bapa. Tidak ada satupun yang dapat menjamin selain Engkau. Ketika Engkau telah menjamin keselamatan kami, tidak ada satupun yang dapat mencuri keselamatan itu dari tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mengalami perubahan yang radikal ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersuka cita. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Diberkati umat-Mu yang telah mendengarkan dan mengalami perubahan yang ajaib Bapa. Makasih Yesus Kristus. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus terus akan bekerja untuk mengingatkan bagi setiap kami. Makasih Yesus Kristus. Kami akan memberikan korban persembahan di hadapan Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Bapa dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Tuhan mengembalikan berkat berkelimpahan bagi setiap kami yang memberi persembahan ya Bapa. Dan persembahan-persembahan, setiap persembahan yang telah disampaikan oleh umat-Mu, rumah tangga demi rumah tangga, pribadi demi pribadi, yang sudah mengembalikannya ke gereja. Diberkati tangan-tangan mereka, diberkati usaha pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Yesus Kristus.
Ke dalam tanganmu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang berkata, amin.